Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh komponen akademika, terutama buat rekan-rekan yang sedang disibuk-sibukkan dalam proses penelitian. Hari ini saya sedikit mau berbagi, ya boleh dikatakan sedikit tips sekaligus menjawab banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada kami melalui channel YouTube kami, dan rekan-rekan itu bertanya apa yang menyebabkan Amos gagal running estimatornya gitu ya. Jadi data sudah ada, kemudian dimasukkan ke dalam Amos, kemudian pada saat proses estimasi, Amos mengeluarkan peringatan bahwa data error. Apa yang bisa kita lakukan? Baik, ini data saya, data penelitian. Kemudian ini modelnya sudah saya gambar di Amos. Ini mau saya coba running estimatornya, calculate estimate. Kemudian saya klik calculate estimate. Nah, kemudian mohon menunggu sejenak karena ini lagi proses estimasi data. Nah, dia keluar peringatan seperti ini dari Amos. Nah, ini sering terjadi pada saat proses estimasi. Nah, ketika kita dapat peringatan seperti ini dari aplikasi Amos, apa yang harus kita lakukan? Baik, yang kita lakukan adalah kita bisa lihat data ulang. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mengecek data ini, apakah data ini lengkap ataukah ada baris ataupun kolom yang terlewatkan untuk diisi. Ya, saya bicara misalnya untuk kolom X12 misalnya, baris ke-10 misalnya. Nah, misalnya kosong seperti ini. Nah, ini bisa menyebabkan Amos tadi tidak mau running. Misal, gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau kasusnya kita tidak tahu nih, kalau posisi yang saya contohkan tadi 10 di kolom X12 misalnya di sini, itu terlihat langsung gitu kasat mata. Kalau kita tidak tahu posisi di mana kosong, kita bisa lakukan cara sederhana ini. Kita bisa klik analyze, kemudian klik descriptive statistic, kemudian klik descriptive. Kemudian kita bisa masukkan ini semua, kemudian tekan OK. Kemudian kita bisa perhatikan N, data penelitian ini adalah N250. Kita bisa cek apakah ada data yang kurang dari 250. Oh, ternyata ada. Ini di kolom X31, di sana ada data yang tidak lengkap. Yang lain datanya 250, X31 itu datanya 249. Berarti ada yang kosong di kolom X31. Kita bisa cek ke sumber data kembali.
X31. Kita lihat di kolom X31. Ini kolom X31 ini. Nah, kita bisa cek pelan-pelan ke bawah apakah ada yang kosong. Kita cek satu persatu, tidak boleh terlewatkan. Nah, ada yang kosong ternyata di kolom X31 di baris 193. Nah, ini silahkan rekan-rekan lihat kembali di rekap jawaban responden. Ini tertulis berapa gitu ya di sana. Misal saya bicara misal kita cek di rekap kita, oh ternyata ini 3 misalnya gitu ya, 3, kita kasih 3 gitu. Kemudian setelah ini kita masukkan angka, kemudian kita save. Nah, setelah kita save, kembali kita cek di analyze, kemudian deskriptif, kemudian deskriptif. Oke, ini kita reset dulu. Nah, kemudian kita masukkan kembali ini, kemudian kita tekan OK. Nah, kita cek kembali apakah masih ada data yang kurang dari setiap konstruk. Ini tidak ada, karena apabila data tersebut kurang, maka akan terlihat di sini nih 249 ada yang kurang di sini. Tapi kalau datanya lengkap, ini kita bisa perhatikan datanya sama. Kalau n-nya 250, maka semua data tersebut 250 gitu ya. Dan valid and listwise-nya 250. Jadi semuanya lengkap. Nah, dari data ini sudah lengkap, maka ini kita bisa save. Ini kita bisa save. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke Amos kita. Kita kembali ke Amos. Kemudian kita kembali ke calculate estimate, tekan apakah dia masih error atau tidak, seperti yang terjadi pada kasus sebelumnya. Apakah lampu panah merahnya menyala atau tidak. Pada model ini, kalau lampu panah merah menyala berarti model penelitian ini tidak ada masalah. Oke. Nah, ternyata lampu panah merah menyala, kemudian kita klik, ini angkanya keluar. Nih, seperti ini. Nih, berarti masalah yang terjadi pada kasus sebelumnya tadi sudah teratasi. Jadi saya dapat simpulkan bahwa ketika bicara konstruk pada metode SEM, apabila terjadi pada salah satu saja kolom konstruk yang tidak memiliki angka atau tidak terisi, maka dapat menyebabkan proses estimasi pada aplikasi Amos itu gagal running atau tidak bisa melakukan estimasi. Nah, sehingga saya secara personal menyarankan apabila terjadi kasus seperti ini, mohon dikembalikan ke data awal. Apakah data tersebut kurang lengkapkah atau apapun itu, silakan diperhatikan gitu. Atau tertulis semua numerik, kemudian ternyata ada tertulis
huruf misalnya, itu juga bisa menyebabkan gagal running. Nah, tapi secara umum saya katakan bahwa ketika menggunakan metode SAM dengan menggunakan Amos, semua data yang harus kita masukkan ke dalam Amos untuk dilakukan proses estimasi hendaknya dicek hingga mampu dipastikan bahwa data tersebut lengkap, sehingga apa yang kita tidak inginkan dalam proses estimasi dapat kita hindari. Baik rekan-rekan, saya rasa itu saja sedikit tips dan triks yang bisa saya berikan, saya share. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon di like, subscribe, berikan komentar pada video ini, atau rekan-rekan ingin berdiskusi, sharing atau apapun itu, silakan layangkan pertanyaan, komentar dan lain sebagainya pada channel saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.